Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. malam semuanya. Teman-teman gocekin semua di seluruh dunia. Ya, jadi kita nih perdana nih ya, episode perdana. Kita bahas bola dari sudut ya serius santai ya. Jadi ya udah ada teman-teman semua dari Vino. Halo, Bung Vino. Ada Bung Randy, ada Bung Farhan dan Bung Igo. Kali ini kita akan membahas topik yang Ganti sangat dah. menarik sekali. Kita masih panas dengan timnas Indonesia yang gagal masuk Piala Dunia di 2006. Karena kegagalan itu sangat menyakitkan buat kita semua ya. Benar nggak teman-teman semua? Betul. Jadi Betul. kali ini kita akan membahas kegagalan timnas, nasib kedepannya Patrick Kluivert ya, seperti apa. Terus juga kita akan membahas tema-tema luar negeri ya. Jadi liga-liga luar yang lagi akan bergulir kembali di minggu ini, khususnya di Liga Inggris ya. Akan ada big match ya, big match antara Liverpool melawan Manchester United. Oke, langsung aja kita membahas di pembahasan pertama nih, kegagalan timnas masuk Piala Dunia 2026. Nah, kita akan mendengar ya komentar dari masing-masing pundit kita ini yang sangat jago ya dalam bidang sepak bola masa kini. Oke, langsung Bung Vino. Menurut Bung Vino, gimana nih kegagalan timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia? Faktor apa aja nih yang menyebabkan gagal? Silakan Bung Vino. Ya, sebenarnya sih kegagalan timnas ini udah terbaca ketika kita uji coba lawan Lebanon sama Cina Taipei, Taiwan ya. Jadi dulu Cina Taipei kita bolehlah kita menang besar karena lawan kita kan memang terlalu jauh ya peringkatnya ya. Terus sama Lebanon sebenarnya sih so-so lah ya, tapi kosong gitu ya. Tapi dari permainannya aja udah begitu mengkhawatirkan gitu kan. Apalagi kita nanti lawannya tuh Arab Saudi dan Irak di tempat Arab Saudi ya, yang mana bisa terjadi faktor non teknis gitu loh. Kalau faktor non teknis ini berbahaya nih kalau kita nggak menang gede. Kalau menang cuman 0-0 atau 1-0 doang itu bisa berbahaya gitu loh. Nah, ketika kita melawan Arab, nah dari situlah salahnya, nggak tahu ya siapa yang salah ya, Patrick Kluivert atau dari pihak tanda tanya ya, yang mengatakan di Indonesia tuh gagal total gitu ya. Ternyata dari segi formasi aja udah mengkhawatirkan. Dan ditambah lagi setelah itu ada hal-hal faktor non teknis, ruang ganti, masalah ruang ganti, pemanas, terus ada podcast lah di luar sepengetahuan dari Pak Marji sebagai manajer timnas, yang ternyata lagi heboh-hebohnya gara-gara 2S itu kan. 2S. 2S siapa itu? Saya nggak tahu itu. Menurut Bung Farhan, Bung Igo, mungkin bisa Bung Randy ada bisa langsung meminta. 2S siapa itu? Coba. Terdiri dari cowok dan cewek tuh. Lanjut deh, kita akan coba kita mendengar lagi komentar dari Bung Igo. Bung Igo gimana nih menanggapi kegagalan timnas kita nih? Apa aja kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Ini gue sebelumnya nih pakai baju Indonesia warna hitam nih. Berkabung. Nih artinya apa nih? Berkabung nih kita nih. Berkabung kita. Parah nih. Tapi sama malam ini gue seneng banget nih dengar Patrick Kluivert udah cabut ini. Ya, sama. Ya. Jadi bentar. Tuh, jadi baju Indonesia. Gimik lagi. Kalau gue udah seneng lagi nih. Pelatih baru. Membara lagi ya. Oke ya. Teman-teman gocek semua gue sudah siap nih.
lanjut Bung Igo. Lanjut. Tapi emang nih, gua ngerasa sih kayak si Patrick ini sih dari kemarin tuh emang kayak ngacak-ngacak Indonesia banget sih. Kacau Setuju. sih dia. Dia datang di tengah-tengah kayak bingung mau ngapain gitu loh. Ya, Jadi ya. dia keluar ini sih banyak banget sih emang yang ngerasa sih emang udah pantas sih. Emang dia nggak bisa ngasih apa-apa kan ke Indonesia juga kan. Berapa 8 kali pertandingan cuma 3 kali menang, win rate-nya cuma 34% gitu loh. Ya, benar. Jadi emang layak aja sih, kita juga udah nggak dapet apa-apa, udah hancur lebur, ya ngapain lagi gitu dipertahanin. Mending kita mulai lagi dari nol lagi sih, menurut gua sih paling Ya, cocoknya. setuju. Jadi Lanjut Bang. ke Ini depannya mungkin kayak gimana juga masih belum tahu nih kan, masih banyak desas-desus di mana-mana nih. ya. Ada info dari Andre Rosiade lah, yang SS lah itu. Jadi menarik sih kalau kita emang tunggu ke depannya kayak gimana sih. Tapi yang pasti sih kita selalu berdoa untuk yang baik-baik aja sih buat Indonesia. Oke, Oh, amin. Kayak ini nih, amin. betul, amin. Lanjut, Banget. lanjut Bang. Mungkin Bung Farhan atau Bung Randy yang udah siap dengan jawaban atau komentar yang pedas. Oke, Bung Farhan, Bung Randy, dari siapa dulu? Bung Farhan dulu ya, Silakan. dari Farhan dulu ya. Dari Farhan dulu Gimana, Bung aneh. Farhan? Oke, Gimana Bung ya. Farhan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam olahraga. Ya betul ya, untuk timnas kita emang sedih ya, karena apalagi kita ngikutin dari round 1 kan. Iya Perjuangannya benar. panjang gitu kan, dari round 1, Waktu round itu tanggal 2. 12 Oktober loh. Yang 2 Iya. tahun 2023 tuh, 12 Oktober 2023 kalau nggak salah. Iya, Oh, iya benar ya. 730 Iya. hari. Pas. Udah 2 tahun kita berjuang gitu kan, sedih banget sih sebenarnya sih gitu kan. Tapi ya mau gimana lagi, emang udah federasi punya pikiran sendiri kan gitu kan. Kita kan hanya penikmat sepak bola, tetap dukung kemarin tuh Kluivert untuk ngelatih, tapi ya hasilnya emang minor ya kan. Dan alhamdulillah keputusannya cepat juga kan, Iya. Kluivert out gitu kan, nggak lama-lama, karena khawatir Iya. kalau lama makin banyak isu-isu gitu kan. Sampai sekarang pemain juga ikut ngomongin Erick Thohir, pemain sekarang kan ngasih dukungan gitu kan. Alhamdulillah Oke. cepat keputusannya Iya, diambil copy paste gitu. ya. Iya, copy paste semua, nggak ngerti tuh apa dapat skrip dari mana gitu, kita nggak ngerti juga tuh. Gitu kan. Oh, gitu ya. Untungnya untungnya cepat keputusannya Kluivert out, yang mudah-mudahan emang ini yang terbaik gitu kan. Amin lah. Gitu. Sekarang kita bisa balik lagi ya. Ya, betul, baik Oke. lagi gitu. Sekarang lanjut ke materi baru lagi kali ya. Kan besok kan ada big match nih. Oke. Boleh. Big Ini match. ini lebih seru nih, dan lebih seru dan Apa lebih tuh big segar match-nya? nih. Persija ya, bukan? Bukan, aduh. Iya, kita gocek ini nggak ngebahas. Enggak, maksud gue Liga emang lokal. MU masih big match MU. Masih lah Bang, Walaupun secara masih. kualitas, iya, walaupun gengsinya nggak kayak 13 tahun yang lalu ya teman-teman, tapi Enggak, tetap ini MU dan Liverpool tuh ini masih musuh bebuyutan. Jadi big masih match kita karena Liverpool kalah 3 kali beruntun, makanya big match jadinya kan. Liverpool 3 kali beruntun. Oke, kita langsung mulai ya. Next pembahasan MU Liverpool lawan MU ya. Tapi ini di Anfield ya, bener nggak? Di Anfield. Ya, ngeri sih. Oke, nih dari sudut pandang gue dulu ya. Kita akan membahas Liverpool dan MU. Berhubung saya Liverpool sejati ya, jadi maaf ya, MU mungkin akan dikit porsinya nih. Jadi kalau menurut gua sendiri, walaupun kita baru 3 kali kalah beruntun ya, tapi mudah-mudahan di pertandingan besok khususnya kita melihat dari pemain-pemain Liverpool yang ada di FIFA Matchday pada gacor semua. Mana Gacor. Isak gak gacor kok di Swedia? Isak gacor di Swedia. Gacor. Apalagi Gyökeres gak gacor di Swedia. Boslai gacor. Isak gak golin. Isak gacor. Terus siapa lagi? Isak nggak ya? Wits gacor. Jadi kita lihat sebenarnya pemain-pemain ini tuh masih gacor. Jadi kita menunggu si botak nih. Si botak Arne Slot. Randy gak setuju deh, dari muka Randy gak setuju deh. Coba deh, lo komen apa? Coba deh, komen apa? Jadi menurut gua ini adalah pembuktian Arne Slot berani nggak dia menggunakan skema
bukan 4-2-3-1 kalau menurut gua. Kita mainkan Isak sama Ekitike bareng. Jadi 4-4-4-2-1-2. Jadi mungkin Salah atau Wirtz jadi penyerang lubang. Jadi kalau menurut gua kita mau lihat nih perubahan dari Arne Slot seperti apa. Karena kalau masih menggunakan formasi 4-2-3-1 ya, itu gue juga agak pesimis juga ya. Nah, kalau kita lihat dari MU nih, MU ya pasti ya Amorim agak sedikit. Belum nih, untuk MU langsung coba. dibahas sama Igo sama Vino aja yang jelas-jelas Iya, tes boleh MU ya, gitu. biar Kita seimbang dari ya. point of view mereka coba. Siap. Coba Ego. Oke, Apa? langsung buat MU, Bung Vino atau Bung Igo, Ego. silakan Ya berkomentar. silakan Bang Vino dulu dah. Bang Vino ntar Ya. gua timpalin dah. Ayo Bung Vino, gimana Bung Vino? Ya kalau gue sih sebenarnya kalau nonton MU sekarang sih ya udah lah ya nonton aja gitu. Sementara yang kalah lagi itu udah hal yang biasa buat MU sekarang kan. Biasa ya, benar-benar. Buat MU Benar. udah biasa. Jadi nggak usah yang nggak usah tidur gara-gara nonton MU kalah gitu udah hal yang biasa gitu. Kan. Tapi menurut Bung Vino, tapi ada kira-kira sedikit gimana nih harapan lah. Tapi ada formasi sedikit MU? harapan lah. Ketika lawan Liverpool karena Liverpool kan 3 kali kalah beruntun kan. Nah, MU juga mulai merasakan kemenangan. Trennya udah mulai naik juga Bang ya. Mulai naik ya. Terus juga setidaknya jangan pasang si itulah Bruno Fernandes dulu lah. Diistirahatkan dulu gitu Bruno Fernandes. Karena aku juga nggak pasang dia di FPL gue kan. Iya. Bumu juga gue pasang di FPL gue malah masang Arsenal dua orang gue pasang tuh karena aman Arsenal lawannya aman kan. Jangan salah, Arsenal 2 pertemuan terakhir Fulham selalu seri dan kalah nggak pernah menang. Eze kemarin udah cetak gol Eze cetak gol Eze kemarin. Eze udah cetak gol. Kalau Isak sama Gyökeres gue nggak yakin itu. Kalau Sesko gue masih aman lah Sesko lah. Cuman ya itu tadi gue sih nggak berharap MU bakalan menang ya. Tapi kalau menang alhamdulillah. Kalau seri ya sudah lah ya. Emang MU kayak gitu sekarang. Kalau menurut Igo gimana? Menurut Bung Igo gimana Bung Igo? Ya kalau kita mah sama kayak Bang Pino sebenarnya gitu. Nggak terlalu ngoyo lah kalau pertandingan MU sekarang. Pokoknya yang penting kita nonton highlightnya aja. Nggak usah nonton pertandingannya. Jadi nggak capek. Paling nggak capeknya kan capek dibully aja. Kalau misalkan Igo Bavino selesai, Randy ada statistik menarik nih tentang Liverpool MU. Apa tuh Ren? Apa tuh Ren? Dari riset yang kecil-kecilan yang udah Randy lakuin ya. Bavino tadi pernah bilang kan, sempat bilang kalau ada sedikit harapan buat MU menang. Itu bener loh, karena dalam 5 pertemuan terakhir, 1 persahabatan, Liverpool hanya menang sekali. Itu terakhir tanggal 3 Agustus 2024. Selebihnya seri. Selebihnya seri. Dan yang paling memorable tuh MU menang lawan Liverpool di FA Cup semifinal. Oh, 3-2 tuh, inget tuh. 4-3 ya. Nah, golnya amat. Lagi Liverpool Manchester ini kan tetap big match klasik ya. Betul. Jadi biasa aja dong. Ada harapan untuk MU setidaknya untuk mencuri 1 poin itu bisa gitu. No. Bentar dulu. Sebentar. Habis itu data belum selesai nih. Ada lagi data yang menunjukkan bahwa Liverpool di musim ini saja di Liga sudah kebobolan 9 gol dari 7 pertandingan. Itu menunjukkan betapa rapuhnya defensive line Liverpool. Dan uniknya nih ya, kenapa yang dibilang tadi Manchester United punya harapan? Karena Liverpool itu statistiknya itu rata-rata 1,2 gol per pertandingan. Jadi hampir selalu kebobolan dalam satu pertandingan. Dan seperti 5 pertandingan terakhir itu pertandingan akan berjalan terbuka karena kedua tim bermain secara open ya. Jadi hampir dipastikan pertandingan kali ini bakal banjir gol. Nah, tapi Aan sebagai pembina MU itu sebenarnya itu dia pasti punya komentar yang lain kan? Cobaan. Kapan dia jadi pembina MU? Pertanyaan sih ini ajang pembuktian untuk kipernya MU yang baru nih, karena kan di pertandingan pertama kan bagus tuh. Lemens. Itu bagus banget tuh. Gimana? Di pertandingan pertama bagus tuh, banyak save-nya dia tuh. Nah, besok ujiannya nih lawan Liverpool nih.
Kok dia bisa Ya. masih gacor juga, mungkin seri hasilnya. Cuma masalahnya ujiannya dari mana? Kan soalnya Isak aja nggak pernah megang bola. Ya, Dari salah doang, dari salah bang, dari salah Oh, doang, dari dari salah. sana. Kayak udah menduga bentar. dah. Nanti ujian akan datang dari Isak, Salah, Rich, Ekitike, Gakpo. Jadi nanti formasi Agak Liverpool, bisa tuh. formasi Cetak Liverpool, gol kan. formasi Liverpool. Jadi nanti rencananya itu 3-1-6. Buset. Jadi 3 back, 1 Lu tengah, bercanda 6 mulu. striker. Jadi kita main open aja deh. Jadi rencananya kita memainkan semua striker yang ada. Jadi harapannya harusnya menang banyak ya. Karena gini kalau Liverpool sampai kalah lagi, hilang sih juaranya sih, karena udah 4 kali berturut sih, mentalnya bakal Iya, hancur sih. Setuju. Jadi ini intinya momen titik balik nih buat Liverpool Nah, betul. buat Jadi mengembalikan maksud lo kan Arsenal nih An. Arsenal Hah? naik An. Arsenal Arsenal. naik puncak nih An. Hah? Arsenal Akan Kayak mengisi kayak- lemari kosong itu An. enggak. Ada City bang, City lagi Oh bagus. iya bagus. Ada Chelsea juga, Chelsea. Bagus. Squad termahal, bro. Saingan Arsenal tuh Liverpool sama City menurut Ani sejak datangnya Donnarumma dan pulihnya Oh iya, Rodri ya. benar-benar. Tapi Rodri cedera Oh. lagi kemarin. Itu sih Benar. menurut Ani sih itu ya. City semenjak ada Donnarumma sama Rodri pulih itu kan bagus nih di Liga nih kan, nggak pernah kalah, malah menang terus dan gede-gede lagi skornya kan. Chelsea City. nggak dianggap, An. Chelsea itu skuadnya paling mahal sekarang loh, An. Melampaui Chelsea Real Madrid sekarang, coy. pelatihnya masih kurang kayaknya. Pelatihnya. Iya, Chelsea. Berarti emang Iya. sengaruh itu ya pelatih ya. Sengaruh, makanya timnas Tapi Indonesia ada harus pengaruh kayak nggak pelatih nanti yang di transfer Januari besok? Gue rasa ada tuh nanti. Pengaruh. Coba di. Pengaruh Ada pengaruh nanti. nggak? Coba Bang Randy kan bang. Coba di. Pengaruh nggak di transfer Januari besok Liverpool tuh? Kalau mainnya kayak gini Januari. terus. Kalau Liverpool masih kalah lagi nih gitu. Pertama, hampir dipastikan Liverpool nggak akan juara di Januari karena duit udah habis. Untuk Rich aja 130 juta, Isa 150 juta, uang dari mana lagi? Udah ntar bakal jadi agen 0011 kali ya. Mungkin yang bisa Liverpool lakukan di Januari itu adalah loan, minjem, karena Salah ikut AFCON di Desember. Bukan nggak mungkin dia mungkin nggak cedera atau gimana gitu. Cuman balik lagi ke pertandingan Liverpool MU ini ya. Anfield kan terkenal angker. Cuman kalau yang dilihat sekarang keangkeran itu agak menipis karena ya kita tahu lah Van Dijk udah menua. Berapa kali dia ceroboh dan Konate pun mungkin pantat, bro, kasih ya pantat. Sedangkan Konate ya pikirannya udah berlabuh ke Bernabeu aja bareng Trent Arnold, udah nggak fokus karena dia emang udah hampir dipastikan ke Madrid ke depan karena dia nggak mau perpanjang kontrak. Jadi itu yang bisa dimanfaatin MU, ditambah Sesko trennya lagi positif. MU 3 pertandingan terakhir 2 kali menang dan 1 kali kalah. Dan pertandingan terakhir Sesko akhirnya bisa mencetak 2 gol lewat open play. Itu tuh sinyal positif buat Ruben Amorim. Nah tinggal si Amorim ini bisa melihat peluang apa enggak nih. Karena kita tahu fullback Liverpool belum sebagus masanya prime Trent Arnold sama Robertson yang bisa jelas-jelas bisa kita nggak bisa kepungkiran deh produktivitas Salah itu berpengaruh sedikit banyak berpengaruh terhadap oleh fullbacknya Trent Arnold dan Robertson. Nah ada supportnya ya. Frimpong sama Bradley aja belum signifikan perannya karena berarti kalau kayak gitu berarti Liverpool harus beli pemain baru dong di transfer musim dingin. Nah itu dia tantangan di slot di situ karena selama ini dia sukses karena pemain warisan di klub kan. Ketika dia udah memilih pemain-pemain andalan dia, tapi ternyata sistemnya belum work sampai sekarang, belum efektif sampai sekarang. Liverpool bisa mencetak gol banyak, tapi kebobolan juga banyak. Itu jadi PR slot menurut Randy. Bisa dimanfaatkan sama Amorim. Gimana dong? Setuju. Jadi kalau dari analisa gua emang di sisi center back itu vital sama di full back. Sama juga Salah yang nurun ya. Nah, emang rumor Januari itu masih banyak ya rumor-rumor kalau dari Liverpool ya, dari sosial media segala macam. Itu kan memang yang radar yang lagi dipantau kan selain Guehi sama backnya Munchen. Guehi udah ilfil sama Liverpool, Bang. Enggak, kalau Guehi itu kan kemarin itu kan masalah dari si Palace-nya kan, dari Palace-nya kan belum dapat
pemain, jadi akhirnya Iya sih. batal. Iya, Ya betul. mungkin nggak Januari, mungkin tahun depan. Tapi mungkin kalau menurut gue sih di Januari entah loan atau apa sih kayaknya bakal masuk sih di posisi center back ya, karena emang udah vital banget sih ya. Jadi udah nggak ada lagi, udah nggak ada pilihan lain ya. Leoni cedera satu musim, cuma Joe Iya. tinggal Gomez sisa juga Joe injury prone Gomez. kan. Iya, tinggal Joe Gomez, nggak mungkin. Dia pun juga injury Van prone. Dijk, iya, Van Dijk udah tua. Konate Joe udah Gomez masih ada, Joe Gomez. Masih. Jadi Masih muda bang, Ya. Gomez bang. Hah? apa? Masih muda Apa? dia. Masih. Gomez. Joe Gomez masih. Gomez. Tampangnya doang tua ya. Iya. Joe Gomez ya usia prime lah, dia 27. Iya, Jadi berarti prediksi backupnya skor Van nih Dijk sama Konate hanya belum? Joe Gomez sama Wataru Endo Iya. saat ini. Itu tuh tipis banget sih kalau buat squad depth. Makanya harus, ya mau nggak mau harus cari pemain Sih, di kalau Januari. diakuin sih kedalaman yang paling bagus sih sekarang sih ya Arsenal. Apalagi Arsenal. Betul. City aja nggak ini sih. City nggak bisa. Iya, City gua karena rasa. butuh Haaland aja tuh. Kalau nggak ada Haaland mah City Ya udah nggak apa-apa. balik lagi ke Liverpool MU aja, fokus ke Liverpool MU dulu aja. Pertandingan berjalan akan seperti apa menurut Igor sama Bang Vino? Kira-kira apa yang bisa dicuri sama Amorim dari kelemahan Liverpool? Begitu juga dari Bang Domi, kira-kira apa nih kira-kira yang bisa peluang yang bisa ambil dari MU gitu. Mengingat ya sama-sama keduanya sama-sama rapuh, defensif tapi untuk menyerang hampir gak ada masalah lah. Untuk Bruno tadi Randy setuju, Mason Mount lebih pantas buat jadi starter sih ketimbang Bruno Fernandes. Udah gimana menurut Bang Vino sama Bang Domi sama Igo? Kalau menurut gua sih yang pembedanya sih di kiper MU nih, Boy. Iya tuh. Ini nih. Betul. Itu kipernya MU nih lagi naik banget. Jadi kemungkinan sih dia bakal banyak save sih di pertandingan kali ini. Kalau misalnya Bukan Bayindir kan? Bukan Bayindir kan? Bukan dong. Samel. Bajigur. Berarti kita main FPL kipernya Cyril Lamens dong ya? Iya, Okay. Terus. Nanti itu bakal jadi pembeda ketika pertandingan ini. Jadi misalnya juga nanti itu bakal bakal diserang terus tuh bakal ketahan sih kalau menurut gua sih. Dengan kekuatan kiper yang bagus ini nih. Jadi paling bagus sih nanti MU itu sih menang tipis sih. 1-0 atau 2-1. Anfield menang? Ya, menang MU menang. Prediksi yang sangat berani dari menang MU 2-1 lah, 2-1. Oh, nice. Atau 1-0 karena kan kipernya kan nanti bakal bisa tepis terus tuh. Bentar deh, kiper tepis terus, backnya kerja apaan, Boy? yang pasti nggak ngadu pantat kayak Van Dijk. Iya. Buat Pak Vino dari MU gimana? Gue sih nggak. Pertandingan bakal berjalan kayak gimana? Gue sih nggak terlalu banyak ekspektasi untuk MU ya. Kalau permainan MU sih udah semakin baik sih, udah bagus ya. Gue nggak ngelihat hasilnya nanti. Yang penting permainannya itu dari hati. Lo tuh MU gitu, bukannya klub kecil, nih MU nih klub besar gitu. Jadi lo harus punya permainan yang bagus, yang seru, yang benar-benar yang ketat gitu. Jangan hanya jogging-jogging di lapangan kayak Wirtz gitu kan. Kayak pertandingan MU pertama lawan Arsenal sih bang. Itu yang paling bagus di pertandingannya. Bagus. Permainannya benar-benar dari hati. Makanya gue meskipun berapa sih 1-0, 2-0 itu kan hanya angka kalau kata ya. Yang penting tuh kita permainan. Oke, siap. Ya sekarang dari raja terakhir Bang Domi, gimana Bang Domi? Liverpool nih. Realistis ya? Realistis. Ya menurut gue tadi ya patut diberikan kesempatan. Kalau menurut gue sih duet maut ini bakal harus dimainkan dulu nih. Siapa? Gue ya. Jadi Isak sama Ekitike harus main bareng. Ya Isak Ekitike main bareng. Ya mohon maaf mungkin salah bisa dicadangkan dulu ya. Jadi kalau dari formasi kemarin yang gue ramu itu kita akan main posisi diamond, jadi 4-4-2 ya diamond ya. Jadi seperti biasa center back masih Van Dijk sama Konate, Frimpong, Kerkes, duanya itu Gravenberch, Szoboszlai, satunya Wirtz, depan Ekitike Isak. Ya kita harus coba kayak gitu ya kalau menurut gue ya. Jadi harus keluar dari pakem atau mungkin atau salah di penyerang lubang ya. Jadi harus seperti itu ya. Jadi harus mencoba formasi baru ya. Terus juga kalau gue lihat tetap kalau MU kelemahan
masih di 3 center back-nya itu yang masih anggot-anggotan ya. Mungkin kita akan menyerang di sisi Luke Shaw. Luke Shaw yang masih sangat PA banget ya. Jadi Luke Shaw tuh masih titik kelemahan MU. Dalot. Kalau ya, jadi sisi kiri MU tuh lemah banget. Itu dimanfaatin sama klub-klub sebelumnya ya. Jadi di sisi Dalot sama Luke Shaw tuh mungkin akan diekspos tuh sama Salah, Kiri Ekitike atau Isak. Dorgu dong. Kiri Dorgu. Dorgu kanan dong. Balik. Kanan Dalo sama Ahmad Diallo kalau nggak. Kalau kiri Dorgu Kembali. kan. Kiri banyak. Tapi kemarin ada beberapa game si Dalot di kiri. Itu Oh, lagi kalau ada Maguire, switch aja itu sebentar. ya jadi kalau gue lihat sih ya paling ya kita manfaatin ya 3 back itu yang kok 3 back kan kalau misalnya full backnya nyerang telat turun tuh. Jadi kita mungkin akan eksposisi itu sama Ugarte ya. Ugarte juga masih angin-anginan. Jadi kita bisa ya kita eksposisi itu mungkin kalau prediksi skor seperti di musim sebelumnya 7-0 buat Liverpool. 7-0 bikin baju lagi mau 7-0. 7-0. Ya. Yain aja. Seperti di itu itu ya di Old Trafford ya 7-0 ya. Yang Nunes 2 gol. Nunes 2 gol, Salah 4. Ya udah. Baru Lumi prediksi 7-0. Aan, pendapat Aan untuk pertandingan ini bakal kayak gimana? Pembina MU. Lebih ke MU ya. Ya berapaan kira-kira prediksi skor Aan? Unmute. Malu-malu. Ada haters Indomie nih kadang-kadang kayak ini. Bias ya. Kalau menurut Aan sih Liverpool harus mainin Gakpo, bukannya Isak atau Ekitike barengan gitu. Karena selama ini Gakpo yang menyumbang gol banyak, Gakpo buat Liverpool kan. Gitu Bang. Salah tuh Bang kayaknya Bang. Salah gitu. Jadi menurut Aan sih ya Udah menurun kalau keeper MU jago seri pasti. Menurut Aan seri. Berapa kosong? Seri sih 1-1 kayaknya. Tetap ada gol lah, nggak mungkin gak gol gitu. Tetap ada gol, tapi 1-1 skornya gitu. Ya untuk Igo. Kalau di MU, Kalau di MU betul Mount harus main Mount, jangan cadangan Mount. Gitu. Gitu. Fire kan dia nggak dipanggil timnas juga kan, nggak sibuk dia nggak capek dia. Nggak dipanggil timnas juga dia benar. Ya dari Mbak Vino sekarang. Udah, gue cuma dari permainan aja sih. Kalau prediksi skor juga sih. Pino. Kalau gue seri ya. Seri kalau gue. Seri. Apapun tuh golnya seri. Cuman gini, siapapun yang megang bola selama awal-awal main bolanya sering megang bola, statistiknya banyak kan megang bola pasti menang lah dia. Igo, apa bakal ada last minute goal lagi seperti yang sudah untuk Liverpool? Wah, iya tuh di Anfield tuh kocak tuh. Ya, udah habis sih. Lakinya Liverpool tuh udah habis. Lucky pool ya? Lucky pool tuh udah habis. Nice. Udah kemarin jatahnya tuh udah kemarin boy, udah terakhir itu tuh. Yang penalti tuh ya, yang Salah penalti. Itu udah paling terakhir. 35. Guys, bentar. Guys, jangan lupa siapa wasitnya? Michael Oliver. Michael Oliver. Tapi Michael Oliver itu jatuhnya dia fans Newcastle sih sebenarnya. Dia udah sedesperate itu boy, udah ngarepin wasit. Nah, itu dia. Ya, itu kayak Arab Saudi ya. Kalau liga Inggris dah, yang lain liga petani semua. Ya, jadi kita akan bahas Inggris dan UCL aja udah. Ini pundit macam apa ini? Kita pundit pirikasi kita nggak bahas liga yang lain, males. Nggak seru soalnya itu aja yang main, yang menang. Jadi yang unpredictable kan hanya Liga Inggris kan. Kalau liga lain sih emang belum ada yang ini sih ya. Tapi kita bahas kalau ada Tottenham lagi jago-jagonya Tottenham. Kalau ada big match liga lain gitu kan. Ya kecuali kalau liga lain tuh kalau yang El Clasico, apalagi itu doang paling. Derby Italia, derby Milan. Oh, derby Milan. Dortmund Munchen. Ya. Yang lain nggak usah lah, nggak menarik juga. Liverpool, MU kalau Randy prediksi pertandingan bakal berjalan sengit, gol akan banyak,
Ini yakin banget itu. Mungkin ada bakal 5 gol ya. 5 gol bisa mungkin. Berarti 5 tiga gol bisa tiga bisa. 3-2 gitu Bu ya, atau Bisa, 4-1 bisa. gitu ya. Kalau dari sudut pandang fans Arsenal, Hmm. MU bisa mencuri poin di Anfield aja tuh udah, sujud sih kalau Ya. Oke gitu. deh. Ya, jadi Ya makin kalau aman di puncak ya. udah makin aman di puncak. Dan soalnya Arsenal pun lawan Fulham juga bukan lawan yang mudah. Arsenal ini, Fulham ini statusnya sama kayak Newcastle sama West Ham. Di musim lalu Arsenal kesulitan buat menang lawan mereka. Bahkan lawan Newcastle aja di kandang mereka tuh Arsenal nggak pernah menang. Nah kemarin pecah telur tuh. Nah hal yang sama besok bisa terjadi lawan Fulham. Fulham tuh jatuh kayak apa ya? Kayak tim menengah ke bawah tapi yang selalu jadi Hitam ya. sandungan. Nah Tapi iya, jadi ganggu ganggu. dulu. Jadi Randy berharap di pertandingan Liverpool Manchester United ini seminimal mungkin bisa lah Morim curi poin 1. Kalau emang nggak bisa menang ya, ini Anfield soalnya. Soalnya statisnya menunjukkan ya Liverpool hanya bisa dalam 5 pertandingan terakhir, Liverpool hanya bisa menang sekali lawan MU. Dan kondisi defensif mereka tuh, kebobolan mereka memprihatinkan. Bayangkan 9 gol dari 7 pertandingan. Compare to Arsenal yang baru kebobolan 3 dari 7 pertandingan di Liga. Betul. Itu menurut ini celah yang Tapi bisa golnya kita sama, Morim. memasukkannya sama Arsenal. Iya. Berarti kan itu Sama. berarti bisa menunjukkan bahwa Liverpool jago mencetak gol tapi kebobolan juga parah. Ini kayak si botak nih berarti nih. Lu cetak 4 gol, cetak 5 gol aman. Tapi itu bahaya kalau nggak sustain habis loh. Iya. Kalau Oke. kan kalau kata Fergie, attack win you a game, defense wins you title kan. Iya. Ini kayak pengagum Fergie daripada pengagum Arsenal. Enggak, yang itu nanti buat yang episode lain. Oke. Oke. Nah, teman-teman semuanya mungkin pembahasan kita kali ini kita sudahkan ya. Nah, mungkin nanti yang suka nonton nanti Go Cekin, kalau untuk tema-tema kita bisa ini ya, bisa kasih input ya atau masukan ya, tema-tema yang mau kita bahas apa. gitu ya. Komen-komen. Tapi mungkin juga ini karena episode perdana kita ya, jadi mungkin kita masih ngeraba-raba ya. Mungkin kedepannya kita akan ada tema-tema atau mungkin ada kuis atau gimana ya. Ya, sekarang gini aja lah, kuis buat hari Senin kalau nanti nge-review. Siapakah 2S itu? Woi, benar. Jadi buat Susan teman-teman dan siapa tuh? Ya, silakan tulis di kolom komen siapa 2S itu, siapa orangnya ya. Mungkin jadi bisa langsung di komen aja ya buat teman-teman semua yang apakah Sokowi atau dan Srabowo? Sebuah solai. Bung Vino, S1-nya lagi Sinteyong bukan sih? Bukan. Orang Maroko. Orang Maroko. Kalau Maroko mah Sinteyong dia namanya ntar. Maroko itu Sofyan Amrabat tuh. Bukannya yang Tapi sampai depannya? Enggak. Yang kita bingung 2S itu ngapain gitu? Enggak. Ini kan kalau kita pikir berarti mungkin dia bandar judol. Benar nggak? Tahu deh. Tapi infonya juga dari Andre Rosiade, Bang. Dari Andre Rosiade infonya. Andre Rosiade bukan terus ya Andre Rosiade ini. Emang dia dapat info dari mana? Ya, Andre Rosiade dapat info dari ET lah, Erick Thohir. Enggak lah. Dari Pratama Arhan kali. Bukan circle-nya itu. Nah, Pratama Arhan. Pratama Arhan bisa jadi infonya. Di Pratama Arhan. Iya, pasti. Berarti masih kontak-kontakan ya? Arhan yang cepunya ya, Arhan cepunya. Yang kocaknya waktu kemarin di Arab itu pas latihan itu nggak pakai latihan itu loh, nggak ada simulasi pertandingan loh Clifford. Oh gitu, gue baru tahu. Nggak ada, cuma pemanasan doang. Nah itu agak aneh. Nggak ada, kan kocak ya. Kocak. Ini mau main di tanah orang gitu kan, udah yakin benar banget loh, nggak pakai simulasi. Gitu. Jadi ini sebelum kita closing masih lanjut dikit nih. Ini tetap ada indikasi ada suap dari Arab sama Irak, nggak tahu ya. Tapi ini Arab nih. Jadi kalau indikasi dari track recordnya Kluivert yang hobi judi itu ada indikasi
di Arab itu dia ngasih pertandingan dengan memberikan pemain-pemain yang nggak jelas. Klok sama Beckham Putra dimainkan starter ya. Itu emang ada indikasi ya, apalagi tahu sendiri ya, Arab tuh kan ngoyo banget buat masuk tim Piala Dunia ya. Dia pertaruhan banget tuh, kalau dia kalah di tuan rumah pasti dia malu banget ya. Jadi kita indikasi ya, dengan track recordnya Patrick Kluivert yang judi segala macem, ada kemungkinan dia ada disuap gitu ya, dengan Emang apalagi formasinya aneh banget gitu ya, dengan Irak. Ini kalau bukan fakta kita jangan sebutin, ntar kita dicekal podcast kita, Bang. Ini fakta-fakta aja, Bang. Ini indikasi. apalagi ada tertangkap kamera, Kluivert senyum. Itu kan Kluivert senyum. nggak bisa Ya, dibilang Kan gitu. masih asumsi semua, Bang. Iya, Iya, jangan. Jangan. Indikasi ya, indikasi gitu ya. Karena kalau lihat, kalau dari pandangan gua ya, kalau ngelihat dari Kita akhiri aja mendingan. terang aja, ini masih panas nih. Bentar dulu, tunggu dulu. Jadi satu formasi pemain yang Anjing aneh. keciduk berlima nih. Aduh, ini kita biar viral. Jadi satu formasi yang aneh. Oke. Kedua, Cukup. lanjut. Kedua, gol kita itu sangat hampir itu kayak gol itu yang dikasih. Satu golnya gol pertama. Marco salah buang bola, Udah, Bang. Udah close aja. Gue mute aja nih. Ini gue mute aja. Ngeri banget. Pantun terakhir dong. Ini pertama dan terakhir bahayanya nih, Bang. On dulu. Dinyalain dulu, Bang. Jangan dulu lah. Mute. Closing dong. Nyalain. Closing nyalain, kocak. Nah, Lo langsung dimatiin lo sama pihak Zoom lo. Audionya Bang, bukan layarnya. Audionya di-onin, audio. Audionya onin. Nah, Oke, teman gue semua. Ya, langsung kasih aja. Maaf sekali, udah saking emosinya jadi. Nggak usah. Itu bukan di take out aja, Bang. Di-cut aja, Bang. Tadi, Bang. Akhirnya kita sampai di penghujung podcast kita ya. Jadi terima kasih nih buat punit-punit semua, Bung Vino, Bung Igo, Bung Farhan, Bung Randy. Semoga kita bisa ngasih info atau wawasan berguna buat teman-teman gocekin semua. Berguna dah. Ya berguna. Serius santai lah. Tetap ada informasi dari Bung Randy ya. Bung Randy ada datanya. Kalau kita semua tuh asumsi. Kita asumsi acara lain, Bang. Asumsi acara lain. Channel lain. Jangan. Jadi sampai ketemu di episode berikutnya yang pasti masih Senin ya biar hangat. Senin. Senin. Bahasannya tetap bola ya. Bola ya. Ini Liga Inggris ya. Jadi buat teman-teman MU lah. Nanti bisa lihat podcast kita di YouTube ya. Nanti akan segera kita posting, kita upload. Jadi mohon bantu teman-teman semuanya untuk bisa subscribe ya, like dan komen. Oke? Ya, MU menang ntar ada gimmick lagi nih ntar nih. Siap. Ya. Tunggu. Pantun dulu. Jangan lupa. Oke, pantun dulu. Bentar. Pantun ada di WA. Dong. Pantun dulu. Mana. Oke. Kocak. Ini dia pantun kita gocekin perdana. Coach Kluivert asal dari Belanda. Bikin timnas. Jadi Garuda ompong. Aduh, gak ada giginya dong. Ngobrolin bola sekaligus bercanda. Dengerin aja di podcast
Gocekin dong. Oke. Oke. Bye. Menarik sekali ya. Jadi sampai Dekat di situ ketemu aja, lagi. dekat di situ aja deh bang. Ini kita ngobrol biasa aja udah. Udah. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dah. Dah. Ciu. Mantap Udah, nih. men.